Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 2 Desember 2025. IHSG naik sedikit dan masih bertahan di angka 8.600-an. Saya hari ini akan bahas, jadi mohon maaf nih, malam ya. Jadi tadi tuh ngotak-atik komputer tapi kelupaan kalau belum ngerekam atau bikin konten hari ini. Nggak apa-apa, agak malam dikit nggak apa-apa ya. Jadi saya mau share lanjutan dari review yang kemarin terkait dengan beberapa saham yang ada di sektor barang baku, alternatifnya sektor batubara. Lah ini ada di sektor farmasi dan kesehatan. Jadi ada beberapa saham, sebenarnya banyak sektornya. Jadi nanti mungkin saya share-nya bertahap ya teman-teman ya. Ada farmasi kesehatan, ada barang baku, perindustrian, transportasi. Yang bank ini karena dulu pernah ada yang minta review, jadi masuk di situ. Ada jasa dan peralatan kesehatan, jasa konsumen, perindustrian, konstruksi bangunan, logistik, makanan dan minuman, minyak gas batu bara tentu karena saham-saham dividen banyak di situ. Kemudian otomotif dan komponen, perangkat keras dan teknologi, perdagangan retail, perusahaan holding dan investasi, produk rumah tangga, properti dan real estate, retail primer, teknologi, telekomunikasi, transportasi, dan utilitas. Nah, buat teman-teman yang mau request, silahkan nanti dicek dari semua list ini, mau request yang mana. Nanti akan coba saya tunjukkan di berikutnya atau video berikutnya terkait dengan list yang ada. Oke, pertama untuk farmasi dan riset kesehatan itu ada DVLA, Merek, Sido, TSPC, Obat, dan Soho. Jadi ini ada 6 saham ya. Total hari ini sudah diupdate harganya ya. Price 1645 untuk DVLA, Merek 3150, Sido 545, kemudian TSPC 2750. Kemudian untuk obat 420, Soho 1335. Nah, dari semuanya ada yang minus, ada yang plus, ada yang tidak kemana-mana, termasuk TSPC tidak kemana-mana. Nah, di sektor ini sayangnya tidak ada yang lebih dari 9% potensi yieldnya. Jadi buat teman-teman yang pegang DVLA, Merek, Sido, TSPC, Obat, Soho, nah, potensinya hanya ada di sini nih. Soho belum update laporan keuangan kuartal 3, jadi masih di kuartal 2. Nah, ini untuk DVLA yang paling tinggi karena potensinya itu di 7,8% per tahun, kemudian Merek 7,7%, Sido itu di 6,6, dia sudah bagi 22. Dan kalau ngikutin payout rasio yang sebelumnya itu harusnya tinggal 14 karena EPS-nya 36. Jadi 36 dikurangi 22 tinggal 14. Tapi kalau dia mau bagi lagi 22 ya gede banget berarti karena 4% ditambah 4% jadi 8% setahun. Itu bagus ya. Kalau 8% itu oke banget sih. Terus kalau ngelihat history sebelum-sebelumnya ini ada DVLA ini sudah rutin banget. Merek belum saya isikan kayaknya nih ya. Merek 2024 170 dia bagi berarti merek ya 170. Hanya 5,4%. Nah, potensi di tahun ini 7,7 itu 242. Ini dengan kenaikan yang signifikan EPS-nya di kuartal 3. Saya nggak tahu tiba-tiba kok bisa naik setinggi ini ya. 29, 20 tiba-tiba 177. Makanya merek jadi salah satu perusahaan yang bergeser. Nah, awalnya tidak di nomor 2 dia, tapi di bawah. Nah, ini potensinya bisa 7,7 sampai 10. Tapi 319 itu posisinya adalah 398. 398 itu kondisinya adalah kalau dia bisa menghasilkan lagi setara 177 ya. Tapi harusnya kuartal 4 nggak setinggi itu. Nah, dengan begini kalau kita review 7,8% ini selama kita nabung saham yaitu 25 tahun dengan target ya kita dapat dividen nanti setelah masa pensiun 18 juta targetnya per bulan. Itu nggak tercapai ya teman-teman, di totalnya itu di 16,4 juta per bulan. Nah, di mana 16,4 ini sebenarnya sudah lumayan karena
value investasinya jadi 2,5 miliar, yang awalnya 74, dapat dividen, nabung 2 jutaan sebulan, bla 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 seterusnya ya. Ini nabungnya berapa jutaan sebulannya. Kemudian di tahun ke-25 itu 2,5 miliar itu sudah lumayan sih. Tapi lebih baik kalau di atas 7,8 gitu ya. Nah, untuk ngisi waktu sekalian kita bahas beberapa pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, tapi ini pernyataan ya dari konselor keluarga sekalian aja. Right issue kita gak mesti tebus mas, keuntungan kita mestinya kan harga nominal dan hak laba kita mestinya lebih besar dari pembeli saham right issue ya. Logikanya benar, tapi ketika ada right issue itu bukan pembandingnya adalah bukan hak laba kita dibandingkan pembeli saham right issue, tapi hak laba kita sebelumnya dibandingkan hak laba kita setelah right issue. Kalau dibandingkan pembeli saham right issue, ya bisa jadi kita hak labanya itu lebih gede. Tapi kan kita sudah memiliki itu barang, dan kalau kita nggak nebus right issue, terdelusi sahamnya, rugi kita. Harusnya pegang itu masih 10 lembar itu harusnya senilai misalnya 100 rupiah dividennya. Ketika ada red issue 10 lagi, ya 100 rupiah dibagi 2 jadinya, jadi 50 gitu. Jadi secara timbangan itu jangan sampai salah mengartikan. Karena kalau salah mengartikan nanti kita jadi seneng ketika ada red issue. Padahal itu saham kita terdelusi. Delusi ya. Nah, terdelusi. Search aja nanti di Google teman-teman, delusi itu apa. Nanti dijelasin di sana. Intinya porsi lembar saham kita itu lembar sahamnya kita tetap sama. Tapi porsinya itu berkurang. Ini di luar konteks, nggak apa-apa. Kita lanjutin aja karena waktunya masih ya. Bang, bahas Amor dong. Harga nyungsep terus. Amor ini jasa investasi. Apa ya profilnya? Perusahaan manajer investasi, oke. Non syariah ya. Nah, dia berdividen ya lumayan. Harga nyungsep terus, walaupun nyungsep di harga 392, kalau dividennya itu 41 ataupun dividennya sesuai dengan EPS-nya ya di 28, ya 28 dibagi 392 sekitar 6%-an ya. Ya sayangnya revenue-nya turun terus nih. Revenue berarti fee-nya dia itu 394, 325, 323, 266 ya, 236. Makin lama makin nyungsep revenue-nya. Kalau laba bisa dipertahankan, revenue-nya nyungsep mungkin masih agak mending ya. Tapi labanya ini juga turun. Yaitu ya untuk Amor. Karena ini bukan saham syariah jadi nggak masuk screener kita. Jadi ini kebetulan saja ya, Bang Azura. Bang, tolong bahas dividen investing PT BA. Bagus nggak, Sun? Bagus-bagus saja PT BA. Kita coba buka ya. Tambah PT BA. Oh, salah. Ini harus di-uncheck dulu. Berarti ditambah jack. Saya tambah minyak gas batubara. PT BA itu di 2.310 harga sekarang. Harga wajar itu 1.300-an. Kenapa? Karena dividen yieldnya potensinya itu antara 5,2 sampai 9,2. Dari mana datangnya angka itu? Kita payout ratio pakai 75%. Terus EPS-nya 161, kita cek. Ya, 161 sampai 283. Artinya potensinya ada di 5,2 sampai 9,2. Kita nggak tahu nanti finishnya di berapa, tapi angka estimasinya ada di situ. Tapi kalau kita lihat dividen 2023 dan 2024 itu bagus-bagus ya. 397 dan 332. 17 dan 14%. Jadi memang tahun ini potensinya batubara itu turun. Nah, dengan kondisi seperti ini MOS-nya ya, margin of safety-nya itu minus 41% dari harga wajar. Karena ini sangat konservatif ya, angkanya sangat aman ya, mengamankan angka. Jadi ya silakan Anda riset sendiri ya. Bang Wi ya, Bang Wi. Pak, bahas EV dong yang punya afiliasi sama SMSM. Seneng banget ya teman-teman ya ini ya. Bahas perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi kayak gitu-gitu ya. Risetnya menyenangkan mungkin ya. Ini kalau lihat sekilas ya bagus ya. Revenue naik, bagus sih. Syariah atau bukan nih syariah? Oh, syariah ya. Indonesia Fiberboard Industry. Yield dividen naik terus kalau dilihat ya, 1%, 2%. Oh enggak ding,
2021, 2022 turun ya 4%, tapi lumayan untuk alternatif ya. Dilihat dari harga, oh ya naik turun ya. Menarik ini Bang untuk dilihat-liatin, tapi kalau ngelihat yield dividennya ya masih jauh dibandingkan dengan yang lain. Nanti coba kita masukkan di screener dah EV. Bentar. Oke, karena kebetulan aja bahas PTBA ya. Jadi sekalian aja tadi di pause dan sekarang sudah ada EV Tara ya. Ini angkanya ya masih jauh ya dibandingkan yang lain. Kalau ngelihat estimasinya di 21 ini adalah 11, jadi 4,8 sama 5,2 ya. Angka-angka range-nya ada di situ untuk EV Bang ya. Oke, kita masukkan screener, nanti pasti kena update nih Bang Arif Noto. Jadi nanti tinggal dibandingkan sama SMSM ya, beda ini. Coba kita lihat SMSM. Nah, SMSM di 8,2, jauh. Artinya 2 tahun nih kita pegang ini setahun, kita pegang SMSM setahun, hasilnya bisa, kalau untuk EV bisa 2 tahun ya, 2 kali lipatnya 4,8, walaupun ya 4,8 itu 9,6, 2 kali lipatnya, tapi ini 8,2 itu termasuk yang sudah gede. Jadi kalau mau dibandingkan potensinya ada di SMSM dan PTBA ya, dipilihkan ya masih milih itu ya, masih milih SMSM dan PTBA secara kepastian. Supa bahas juga Bang. Udah kan kemarin ya Superbank ya ini ya. Udah ada pembahasan. Tolong review Arna PSSI dong. Arna PSSI short. PSSI paling bawah karena EPS-nya tinggal 5, DPD payout ratio 87. Itu jauh ya. Dulu bisa bagi dividen sampai 48, bisa bagi dividen sampai 36 PSSI. Ini jauh banget turunnya. Nah, ini 41 langsung anjlok ke 6 dan 4. Itulah nasibnya PSSI ya. Kemudian Arna masih di lumayan ini 7,1% yieldnya. Tahun lalu dia bagi 43, 2023, tahun 2024 dia bagi 43. Jadi yang paling berpotensi itu ada di SMSM. Yang kebetulan aja ini tak list ada di sini ya. Ini kemarin sudah yang YouTube selama setahun penawaran untuk pom-pom promote saham. Jawabannya tidak ada, karena yang minta saya untuk promote saham itu kayaknya agak-agak gila kalau baru 5.000 subscriber ya. Jadi percuma gitu, nggak ada yang dengerin sebenarnya kalau cuma 5.000, walaupun reviewnya bagus, tapi tetap aja teman-teman reviewnya cocok bagi sebagian orang. Namanya pom-pom itu butuh exposure. Exposure itu butuh market share. Nah, pom-pom marketnya adalah orang. Jadi kalau orangnya ada 270 juta, maka market share terbesarnya itu adalah yang followernya menuju ke market. Nah, 5.000 dibandingkan 270 juta jauh. Oke lah, kita nggak nganggap yang ada di pasar saham itu bukan 270 juta. Taruhlah 5 juta misalnya. Nah, masih jauh. Nah, yang followernya ada sudah ratusan ribu, ada jutaan. Tentu itu lebih gede ya. Pengaruhnya lebih gede. Maksudnya pengaruhnya itu paling tidak di view-nya itu lebih besar. Jadi logiknya itu pasti ke sana. Kalau saya nggak mungkin, belum memungkinkan. Kalau 5.000 itu belum memungkinkan, gitu ya. Lab ke Usuri Bang, sekalian aja nih habisin ya. Saya nggak download laporan keuangannya, saya ngeliat aja di Stockbit dengan posisi yang ada seperti ini. Saya sudah tidak tertarik ya. Revenue, oke lah, revenue-nya ada naik ya. 3 tahun terakhir itu 82, 154 ya, ini cuma 100 miliaran setahun, berarti perusahaannya nggak terlalu besar. Ukuran di pasar saham itu menurut saya sales itu kalau secara profitability itu nggak terlalu stabil ya. Minim sales itu harus 1 triliun lah. Kecuali kayak apa ya, IPCC. Nah, IPCC ini salesnya nggak nyampe 1 triliun. Tapi economic mode model bisnisnya dia itu bagus banget. Maksudnya barrier to entry-nya itu gede. Orang mau nyaingin IPCC dari mana? Harus punya pelabuhan. Pelabuhan yang nguasain siapa? Pelindo. Ya pasti milih anaknya. Pelindo masih pasti milih IPCC dong. Apalagi IPCC itu fokus ke kendaraan, terminal kendaraan. Sangat spesifik. Kalau sudah dikuasai sama dia, padahal yang di Indonesia itu market share terbesarnya adalah Toyota dan lain-lain untuk yang ekspor. Ngapain orang lain mau nyaingin? Bikin pelabuhan, ngerayu-ngerayu Toyota, kan nggak mungkin. Makanya ini salah satu perusahaan yang bagus. IPCC dan IPCM itu salah satu perusahaan yang memang betul-betul kalau ekonominya jalan terus, harusnya dia itu tahan badai ya. Kecuali ada korupsi, ada apa segala macam yang force major yang
luar biasa yang membuat dia itu bangkrut atau kayak seril gitu ya, benda sengaja atau bukan sengaja, porsi hutangnya itu memang tidak ramah, baru tuh ada kemungkinan di PCC bisa kolaps. Oke, itu aja untuk hari ini, saya kira cukup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, yang like juga terima kasih. Jangan lupa juga yang mau join di channel ini, join aja, ambil aja yang 10.000 per bulan. Nanti kita update untuk setiap minggunya posisi atau reposisi saham dividen yang ada di screener saya ini ya. Jadi semuanya saya buka, tidak ada yang di hide, dan ada beberapa pandangan-pandangan yang mungkin saja bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.